Mengapa setelah putusan Mahkamah Konstitusi, elektabilitas Ganjar dan Mahfud justru merosot sangat drastis. Padahal kubu dari pasangan ini, poros dari mereka yang di belakang Ganjar dan Mahfud, begitu intensnya, begitu kerasnya mengkritik soal dinasti politik, mengkritik soal isu nepotisme, mengkritik soal demokrasi yang mendung. Itu isu-isu yang sangat populer di kalangan penggiat demokrasi. Bagaimana kita menjelaskan dua peristiwa ini? Marilah kita mulai dengan mengutip berita dan data. Ini berita-berita yang banyak kita lihat di Google Search misalnya, mengatakan bahwa TPN Ganjar Mahfud menyatakan kami berminggu-minggu rasakan demokrasi yang mendung. Berita lain lagi, TPN Ganjar Mahfud sindir Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, demokrasi berkabung. Berita lain lagi, ini pidato Ganjar soal drakor pemilu singgung KKN rezim Jokowi. Itu yang kita baca banyak sekali di berita-berita di media sosial. Tapi apa yang terjadi? Ini adalah hasil survei setelah putusan Mahkamah Konstitusi dari 5 lembaga, yaitu Indikator Politik, Poltreking, Populi, Indobarometer, dan juga LSI DNJA. Khusus LSI DNJA ini belum dipublikasi. Survei kelima lembaga ini menunjukkan hal yang sama, merosotnya dukungan Ganjar dan Mahfud. Ini contoh beritanya, bahwa dari Poltreking misalnya, Ganjar Mahfud turun. Juga berita yang lain, elektabilitas Ganjar Mahfud jeblok usai keluarga Jokowi nyebrang ke Prabowo. Juga berita yang lain lagi, survei tren elektabilitas Ganjar Mahfud alami penurunan, pasangan calon lain justru naik drastis. Survei LSI DNJA sendiri yang dikerjakan setelah putusan MA yang baru saja selesai pertengahan November ini menunjukkan bahwa Ganjar dan Mahfud merosot dari di bulan Oktober sebanyak 35,3%, merosot menjadi 28,6%. Ini adalah tingkat elektabilitas terendah yang dialami Ganjar karena LSI dari JA sudah lakukan survei setiap bulan sejak bulan Maret, tak pernah dukungan Ganjar sekecil ini di bawah 30%. Apakah gerangan sebabnya? Dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah the politics of numbers. Bahwa jumlah pemilih di Indonesia ini banyak sekali, 204,8 juta pemilih. Jika kita hanya bisa mengubah katakanlah 500 ribu orang saja, itu baru mengubah 0,5% pemilih, tak banyak yang bisa diubah. Isu demokrasi yang mendung, isu mengenai dinasti politik, dalam kenyataannya ternyata hanyalah menyentuh hati kalangan terpelajar, aktivis, dan lain-lain yang jumlahnya di bawah 500 ribu orang, sehingga tidak signifikan dilihat dari segi persentase elektabilitas. Kedua juga jangan dilupakan, pendukung Jokowi itu adalah sumber dari pendukung Ganjar. Ketika kubu Ganjar mengkritik Jokowi, yang terjadi adalah pendukung Jokowi itu pergi dari Ganjar, akibatnya dukungan kepada Ganjar menurun. Dua hal itulah menjadi penyebabnya, dan itu membuka mata kita bahwa hukum besi politik berbeda dengan idealisme politik, dan itulah yang kita lihat hari-hari ini. Yang mengkritik demokrasi, akibatnya justru yang paling kena getahnya dukungan kepada Ganjar dan Mahfud menurun. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.